memperbaiki akhlak, untuk mengajarkan akhlak yang mulia kepada umat manusia yang ketika itu sedang rusak, sedang bejat-bejatnya akhlaknya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang untuk memperbaiki, menjadikan akhlak umat manusia itu menjadi akhlak yang mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus itu untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka berakhlak yang mulia ini itu harus kita usahakan. Ini kata-kata yang mudah untuk diucapkan tetapi sulit untuk dipraktekkan. Salatullah, salamullah, alal hadi Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mari kita memulai ngaji kita pagi hari ini dengan tidak lupa mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Kita pagi hari ini akan membahas cabang iman yang ke-57, yaitu husnul akhlak, akhlak yang mulia. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala as-sabi'u wal khamsun. As-sabi'u tawi kang nomor 7 wal khamsuna lan 50 iku husnul khuluqi, baguse akhlak, baguse pekerti. Wa yadkhulu lan manjing fihi ing dalam husnul khuluq apa kazmul ghaizi nahan muring-muring, walinul janibi lan lemah lembute perangai atau akhlak, wa tawadhu'u lan andap asor, liqaulihi krana dawe Allah Ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin azim, wa innaka lan sak temene sira Muhammad iku la'ala khuluqin yakti ing atase akhlak azimin kang agung. Wa qaulihi lan dawe Allah Ta'ala, wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Wal kadhibina lan pira-pira wong kang nahan al ghaidha ing marah muring-muring, wal 'afina lan pira-pira wong kang aweh sepura 'anil nasi saking manungsa. Wallahu lan utawi Allah iku yuhibbu demen sapa Allah al-muhsinina ing pira-pira wong kang gawe kebagusan. Wali hadis Abdullah bin Amr dan krana hadise Abdullah bin Amr fi sahihaini ing dalam kitab sahih loro, anna Rasulullah sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun ora ana sapa Rasulullah iku fahishan wong kang ala wala mutafahishan lan ora wong kang gawe perkara kang ala. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi, inna min khiyarikum sak temene iku setengah sangking wong kang paling baguse sira kabeh iku ahsanakum wong kang paling baguse sira kabeh apane akhlakon akhlake. Wa fi riwayatin lan iku ing dalam riwayat suwiji, inna min ahabbikum sak temene iku setengah saking wong kang paling didemeni sira kabeh ilayya maring ingsun iku ahsanukum kang luweh bagus-baguse sira kabeh apane akhlakon akhlake.
Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Pembahasan kita pada pagi hari ini adalah tema yang sangat penting untuk kita pahami, kita perhatikan dan kita amalkan. Dan ini merupakan salah satu ajaran Islam yang sangat penting, yang wajib bagi kita untuk melakukannya, yaitu husnul khuluq, akhlak yang mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu misi beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk memperbaiki akhlak, untuk mengajarkan akhlak yang mulia kepada umat manusia yang ketika itu sedang rusak, sedang bejat-bejatnya akhlaknya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang untuk memperbaiki, menjadikan akhlak umat manusia itu menjadi akhlak yang mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus itu untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka berakhlak yang mulia ini itu harus kita usahakan. Ini kata-kata yang mudah untuk diucapkan tetapi sulit untuk dipraktekkan. Berakhlak yang mulia ini sangat berat, bukan sesuatu yang ringan. Bukan sekedar seseorang itu berkata halus misalnya, meskipun itu bagian darinya, tetapi bukan sekedar seperti itu. Bukan sekedar kalau seseorang berjalan itu dengan membongkok-bongkok, bukan sekedar itu, tetapi lebih dari itu yang nanti insya Allah akan kita jelaskan bagaimana kita berakhlak yang mulia. Hadirin rahimakumullah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seorang pribadi yang berakhlak mulia. Akhlaknya sungguh luar biasa mulianya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran memuji akhlak beliau. Jadi akhlak Rasulullah dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ini menunjukkan betapa luhurnya, betapa tingginya, betapa mulianya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu benar-benar orang yang menetapi akhlak yang agung. Pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan akhlak yang mulia ini, maka banyak sekali orang-orang yang kafir kemudian tertarik masuk ke dalam Islam karena mulianya akhlak Islam. Dan ini kemudian dicontoh oleh para sahabat, dicontoh oleh para salihin, para aulia, dengan ketinggian kemuliaan akhlak mereka, maka kemudian itu menjadikan dakwah yang mereka sampaikan itu diterima oleh masyarakat luas. Nah, ini adalah salah satu kunci di dalam berdakwah, diterimanya dakwah. Seseorang yang menyampaikan dakwah tanpa mengindahkan akhlak yang mulia ini, maka dia tidak akan bisa untuk bisa diterima dakwahnya di tengah-tengah masyarakat. Karena itulah maka kita tidak boleh mengabaikan dalam kehidupan kita
sehari-hari untuk senantiasa berusaha menjadikan diri kita sebagai seorang pribadi yang berakhlak mulia. Dan ini harus diusahakan, dan dicoba terus-menerus untuk kita berakhlak yang mulia. Tidak cukup hanya sekedar diucapkan, tetapi harus diusahakan kita menjadi orang yang berakhlak mulia. Karena pentingnya akhlak yang mulia, maka banyak sekali hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan kita untuk berakhlak mulia. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, di antara sabda Rasulullah, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang mulia. Sampai-sampai dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan orang yang mau memperbaiki akhlaknya dengan sebuah rumah di dalam surga yang paling tinggi, di dalam surga yang paling tinggi, tentu bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Ana za'imun bibaitin fi a'lal jannati liman hassana khuluqahu." Ana za'imun bibaitin fi a'lal jannati liman hassana khuluqahu. Aku menjamin dengan sebuah rumah di dalam surga yang paling tinggi. Untuk siapa? Liman hassana khuluqahu, untuk orang yang dia berusaha untuk memperbaiki akhlaknya. Mereka yang dalam kehidupan sehari-hari berusaha memperbaiki akhlaknya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan memasukkannya, menuntunnya masuk ke dalam surga yang paling tinggi, dan disiapkan rumah di dalam surga yang paling tinggi. Sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa nilai pahala dari akhlak yang mulia. Sehingga para ulama mengatakan, diantaranya berdasarkan hadis ini, para ulama mengatakan bahwa orang yang berusaha untuk memperbaiki akhlaknya itu setara dengan orang yang setiap hari pada siang hari dia senantiasa berpuasa, dan pada malam hari dia senantiasa melaksanakan sholat malam. Setara dengan itu. Setiap malam gak pernah dia tinggal melaksanakan sholat malam. Terus melakukan sholat malam, dan setiap hari, setiap siangnya dia berpuasa. Setara dengan itu. Orang yang berakhlak mulia, pahalanya setara dengan mereka yang senantiasa pada waktu malam melaksanakan sholat malam, dan pada waktu siang mereka berpuasa. Artinya pahalanya sangat besar orang yang berakhlak mulia ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah maka kita harus tahu apa itu akhlak yang mulia. Bagaimana kriteria seseorang dianggap sebagai orang yang berakhlak mulia. Apakah kita tergolong sebagai orang yang telah berakhlak mulia? Nah, karena jangan-jangan di antara kita merasa bahwa kita adalah tergolong sebagai orang yang berakhlak mulia, tetapi sesungguhnya kita adalah orang yang masih buruk akhlaknya, dan kita tidak tergolong sebagai akhlak mulia, tidak tergolong sebagai orang yang berakhlak mulia. Hadirin rahimakumullah, setidaknya para ulama menjelaskan ada 3 kriteria untuk seseorang itu dianggap berakhlak yang mulia. Dan 3-tiganya ini adalah sesuatu yang mudah diucapkan tetapi sulit dipraktekkan, ketiga-tiganya. Yang pertama, kriteria yang pertama, bahwa orang yang berakhlak mulia itu adalah
orang yang mau berbuat baik kepada siapa saja tanpa pandang bulu. Gimana? Berbuat baik kepada siapa saja tanpa pandang bulu. Apakah ini sesuatu yang mudah? Sesuatu yang sangat sulit, sesuatu yang sangat berat. Berbuat baik kepada siapa saja. Apakah dia mengenal orang itu atau tidak mengenalnya? Apakah orang itu berbuat baik kepadanya atau jahat kepadanya? Dia tidak peduli. Dia berbuat baik tanpa memandang bulu. Dia berbuat baik tanpa memandang siapa dia. Orang baik atau bukan orang baik. Orang yang dia kenal atau tidak orang yang dia kenal. Pokoknya dia berbuat baik tanpa berpikir siapa orang yang dia perlakukan dengan baik tersebut. Jadi tanpa memandang jenis kelamin, tanpa memandang status sosial, tanpa memandang suku, tanpa memandang siapa orang yang dia perlakukan dengan baik. Itu dalam hati dia bahwa dia berbuat baik lillahi ta'ala. Dia berbuat baik karena Allah, maka dia tidak memandang siapa yang dia perlakukan baik tersebut. Berbeda dengan umumnya kita. Umumnya kita berbuat baik hanya kepada orang yang kita kenal. Kalau kita tidak mengenalnya, maka rata-rata kita itu tidak peduli. Misalnya di tengah jalan ada orang kelaparan misalnya. Maka kita lihat dulu siapa dia. Oh, nggak kenal saya. Ya udah, ditinggalkan. Mungkin ada orang jatuh di jalan, kita lihat, nggak kenal saya. Maka kemudian apa? Kita biarkan. Karena kita tidak mengenalnya. Artinya kita dalam berbuat baik itu masih memandang bulu, masih memandang bahwa kita hanya berbuat baik kepada orang yang kita kenal saja. Tidak kepada siapa saja, tanpa melihat status, tanpa melihat siapa orang tersebut. Rata-rata kita masih seperti itu. Rata-rata kita kalau berbuat baik itu adalah kepada orang yang baik kepada kita. Kalau orang itu senantiasa melakukan kebaikan kepada kita, maka kita membalasnya dengan kebaikan yang sama. Karena dia baik, maka saya juga baik. Rata-rata masih seperti itu. Dan apabila seseorang berbuat baik karena orang lain berbuat baik kepada kita, maka itu belum masuk kriteria sebagai orang yang berakhlak mulia. Kalau kita masih seperti itu, membalas kebaikan orang lain, bukan kita memberikan kebaikan tanpa melihat apakah orang itu baik kepada kita apa enggak. Hadirin rahimakumullah. Ini sesuatu yang sangat sulit, sesuatu yang sangat sulit, yang jarang bagi kita untuk melakukannya. Dalam memberikan bantuan misalnya kepada orang lain, pertolongan kepada orang lain, melakukan kebaikan-kebaikan, kita masih pilih-pilih. Bahkan dengan teman kita pun terkadang kita masih pilih-pilih. Kalau dengan si fulan dia baik, kalau dengan fulan yang lain dia tidak baik. Dia tidak peduli, dia peduli dengan yang satu, tidak peduli dengan yang lainnya. Itu kebanyakan kita, dan itu jika kita masih seperti itu, maka kita belum tergolong sebagai orang yang berakhlak mulia. Karena kebaikan dia itu masih karena manusia. Ketika seseorang berakhlak mulia atau ketika seseorang berbuat baik hanya kepada orang yang dia kenal, artinya dia berbuat baiknya karena manusia. Ketika seseorang berbuat baik itu hanya kepada orang yang baik saja kepada dirinya, maka itu berarti dia berbuat baik karena manusia. Tetapi
jika seseorang itu berbuat baik karena Allah dia berbuat baik, maka dia nggak akan memandang itu lagi. Dia tidak akan memandang siapa orang yang kita perlakukan baik. Kenapa? Dia karena Allah dia berbuat baik. Karena Allah memerintahkan dia berbuat baik, makanya dia berbuat baik tanpa melihat objek atau tanpa melihat orang yang kita perlakukan dengan baik tersebut. Udah nggak peduli siapa dia, yang penting Allah memerintahkan saya berbuat baik, maka saya berbuat baik kepada orang lain. Ini kriteria yang pertama. Dan ini sangat berat, sangat sulit. Kalau sekadar berbuat baik kepada orang yang baik saja, maka contohnya banyak. Maka itu sesuatu yang mudah. Sesuatu yang mudah. Jangankan manusia, binatang pun bisa melakukannya kalau sekedar berbuat baik kepada orang yang baik. Anjing, contohnya anjing itu binatang yang buruk. Anjing itu kalau pemiliknya itu berbuat baik kepada dia, setiap hari dia dikasih makan, dikasih perlindungan dan seterusnya, maka anjing itu akan berbuat baik juga kepada pemiliknya. Rumahnya akan dijaga. Kalau ada maling yang mau masuk, pencuri yang akan mau masuk, maka diusir oleh anjing itu. Kenapa dia berbuat baik kepada pemiliknya? Karena pemiliknya berbuat baik kepadanya. Maka anjing membalas kebaikan tuannya, membalas kebaikan pemiliknya dengan perbuatan baik yang sama. Tetapi coba anjing itu diperlakukan dengan tidak baik. Misalnya anjing itu dipukul, atau anjing itu tidak dikasih makan misalnya. Apakah anjing itu akan baik kepada tuannya? Tidak. Coba kamu perlakukan ada anjing, kemudian kamu tendang dia, maka dia akan bisa menggigit kamu. Begitulah akhlaknya anjing. Dia hanya berbuat baik kepada orang yang baik, tidak berbuat baik kepada siapa saja. Manusia tentu lebih tinggi daripada binatang. Manusia harus lebih tinggi dari binatang dari sisi akhlaknya. Maka manusia muslim yang berakhlak mulia, dia akan berbuat baik kepada siapa saja tanpa melihat siapa orang yang diperlakukannya dengan baik tersebut. Berat atau mudah atau ringan? Berat, ya, sangat berat sekali. Kebanyakan kita itu belum bisa mengamalkan. Jika itu belum bisa, maka jangan bilang saya orang yang berakhlak mulia. Karena pahalanya yang sangat tinggi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbuat baik kepada siapa saja tanpa memandang bulu. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah berbuat baik kepada orang yang jahat sekalipun kepada beliau. Meskipun orang itu setiap hari meludahi beliau, melempari beliau dengan kotoran unta, tetapi beliau tetap berbuat baik kepada orang yang memperlakukan jahat kepada beliau. Beliau tidak kemudian tidak atau menghentikan perbuatan baik kepada orang tersebut. Banyak kisah-kisah, banyak cerita-cerita tentang ketinggian akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah ini. Diriwayatkan bahwa beliau itu ada seseorang yang senantiasa berbuat buruk kepada beliau, jahat kepada beliau, meludahi beliau, setiap lewat diludahi, setiap lewat diludahi. Suatu ketika Rasulullah lewat, nggak ada yang meludahi beliau, sehingga kemudian beliau bertanya, di mana si fulan? Diketahui oleh beliau, ternyata orang ini sedang sakit.
Apa yang beliau lakukan? Beliau menjenguknya. Pertama kali beliau yang menjenguknya. Sebelum teman-teman orang ini menjenguknya, Rasulullah sudah menjenguknya duluan. Sebelum tetangga orang ini menjenguknya, Rasulullah sudah menjenguknya terlebih dahulu. Sebelum kerabatnya menjenguknya, Rasulullah orang yang pertama menjenguk orang ini. Apabila kita misalnya seperti itu, dalam posisi seperti itu, apakah itu kita lakukan? Kebanyakan kita enggak. Biarin aja mati misalnya. Dia akan mengatakan begitu. Dia orang jahat. Dia enggak baik sama saya. Tetapi kita harus meniru akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berusaha untuk meniru akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mau berbuat baik kepada siapa saja, termasuk kepada orang yang jahat kepada kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikisahkan beliau senantiasa menyuapi seorang Yahudi. Dia beragama non-Islam, orang Yahudi. Orang Yahudi ini buta. Buta, dia nggak bisa cari makan sendiri, yang bergantung kepada orang lain. Kemudian setiap hari Rasulullah menyuapinya. Di tengah-tengah menyuapinya, Yahudi itu selalu mencaci maki Nabi. Karena dia nggak tahu kalau yang mencaci maki itu adalah, yang menyuapi dia itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disuapi, dikasih makan, di tengah makan itu dia mencaci maki Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Rasulullah kemudian menghentikan menyuapi Yahudi itu? Sudah disuapin, malah mencaci maki lagi. Apakah seperti itu? Enggak. Rasulullah tetap menyuapinya dengan sabar tanpa ada kemarahan. Karena apa? Beliau melakukan itu lillahi ta'ala. Beliau melakukan itu karena Allah. Bukan karena Yahudi itu. Tapi karena Allah. Beliau menyuapi Yahudi yang miskin ini, yang buta ini. Sampai kemudian diriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Setelah wafat, Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang meniru akhlak Rasulullah kemudian menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuapi Yahudi ini, yang buta ini. Tetapi orang Yahudi ini menemukan sesuatu yang berbeda. Ini orangnya beda ini. Meskipun sama-sama baik, Rasulullah baik kepadanya, Sayyiduna Abu Bakar ini juga baik kepadanya, tetapi ada hal yang berbeda di saat orang ini menyuapi. Sehingga orang Yahudi ini bisa tahu, ini nggak biasa ini. Ini siapa ini? Nggak kayak orang biasanya kalau menyuapi. Meskipun sama-sama baik, tetapi terasa ada perbedaan. Sehingga dia bertanya, siapa kamu? Nggak biasanya ini yang ngasih, yang nyuapi kayak begini. Sehingga kemudian Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu anhu menceritakan, saya adalah Abu Bakar. Sebelumnya yang menyuapi kamu adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaget orang Yahudi ini bahwa ternyata orang yang selama ini menyuapi dia adalah orang yang senantiasa dia caci maki. Sehingga Yahudi ini dikisahkan masuk ke dalam agama Islam setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu sangat tinggi akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berbuat baik, tidak memandang siapa orang itu, bahkan dia berbuat baik juga kepada orang-orang yang beragama selain Islam, untuk menunjukkan akhlak Islam. Dan dengan akhlak Islam ini banyak sekali orang-orang kafir yang kemudian masuk ke dalam agama Islam, tertarik kemudian masuk ke dalam agama Islam. Akhlak ini yang menjadi kunci keberhasilan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kriteria yang pertama. Kriteria yang kedua,
Akhlak yang mulia adalah bersabar ketika diperlakukan jahat oleh orang lain. Bersabar ketika diperlakukan jahat oleh orang lain. Ini kriteria yang kedua dari akhlak mulia. Ini juga sesuatu yang mudah diucapkan tetapi sulit untuk dipraktekkan. Tidak setiap kita yang telah berbuat baik kepada orang lain kemudian diperlakukan baik oleh orang lain. Kita sudah berusaha baik seperti halnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi kita ceritakan, dalam kehidupan sehari-hari, dalam pergaulannya dengan masyarakat, beliau adalah pribadi yang berakhlak tinggi, yang senantiasa berbuat baik kepada siapa saja tanpa pandang bulu. Tetapi apakah nggak ada orang yang memperlakukan beliau dengan jahat, dengan tidak baik? Sangat banyak. Orang-orang kafir memperlakukan Rasulullah dengan kejahatan. Tadi kita ceritakan ada yang meludainya, ada yang melemparinya dengan kotoran. Bayangkan diludahi. Coba kalian diludahi oleh teman kamu. Atau saya misalnya kalian ludahi. Mungkin bisa emosi. Bisa tidak tertahan untuk kemudian menendang, memukul ataupun melakukan apa saja kepada kalian. Rasulullah diludahi, beliau tidak membalasnya dengan kejahatan yang sama, apalagi lebih, tidak. Rasulullah dilempari dengan kotoran unta, kotoran, tai dengan tai dilempari itu. Bagaimana jika kita dalam posisi seperti itu? Apakah kita bisa bersabar untuk menahan amarah, untuk tidak membalasnya dengan perlakuan yang sama? Rasulullah dicaci maki oleh orang-orang yang tidak senang, yang bahkan orang itu Rasulullah tetap berbuat baik kepadanya. Mereka mencaci maki Nabi. Bahkan mereka memperlakukan secara fisik, bahkan mereka juga akan membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Rasulullah bersabar. Rasulullah bersabar menahan amarahnya, tidak kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membalasnya dengan perbuatan yang sama, apalagi lebih. Meskipun pada dasarnya dalam hukum seseorang itu bisa membalas perbuatan buruk orang lain dengan perbuatan yang sama persis. Itu bisa secara hukum. Tapi dari sisi akhlak itu enggak. Misalnya kamu dijiwit atau dicubit oleh teman kamu, maka kamu ganti mencubitnya. Asalkan tempatnya sama, volumenya sama, nggak lebih keras, tapi gimana caranya? Maka itu masih diperbolehkan. Tetapi itu bukan akhlak mulia. Akhlak mulia itu apabila seseorang mampu untuk menahan dirinya, bersabar ketika dia diperlakukan jahat oleh orang lain. Bisa nggak kita melakukan itu? Banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari ini pastinya ada orang yang senang dan ada orang yang nggak senang dengan kita. Ada orang yang berusaha untuk memperlakukan kita meskipun kita sudah baik kepadanya, tetapi dia berusaha untuk tidak atau memperlakukan kita dengan perbuatan yang nggak baik. Mampukah kita bersabar ketika kita menghadapi hal yang seperti itu? Ini adalah ujian akhlak yang mulia. Ujian bagi kita untuk bisa bersabar dalam menerima perbuatan yang buruk dari orang lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kriteria yang ketiga, untuk dikatakan seseorang itu telah berakhlak dengan akhlak yang mulia,
yaitu apabila seseorang mampu untuk menahan anggota badannya dari menyakiti orang lain. Jadi bukan hanya dia berbuat baik kepada orang lain, tetapi dia juga mampu menahan anggota badannya dari menyakiti orang lain. Dia mampu untuk menahan lisannya agar tidak mencaci maki, agar tidak mencela, agar tidak melaknat, agar tidak menghibah, agar tidak melakukan namimah. Dia menahan lisannya agar tidak menyakiti hati orang lain. Dia mampu menahan tangannya agar tidak menyakiti orang lain dengan memukulnya, dengan mencubitnya dan sebagainya. Dia mampu mengerem, menahan diri tangannya jangan sampai menyakiti orang lain. Dia mampu untuk menahan kakinya. Jangan sampai kakinya itu menendang orang lain yang bisa menyakiti hati orang lain. Pokoknya orang yang berakhlak mulia, dia mampu untuk menahan seluruh anggota badannya untuk menyakiti orang lain. Jangan sampai anggota badannya ini melakukan suatu perbuatan, mengucapkan suatu ucapan yang bisa menyakiti hati orang lain. Ini juga sesuatu yang sangat berat, sesuatu yang sangat sulit. Tiga-tiganya sesuatu yang sangat sulit. Sebagian orang bisa berbuat baik kepada orang lain, tetapi dia juga tidak mampu menahan diri untuk tidak menyakiti orang lain. Di satu sisi dia berbuat baik, tetapi di satu sisi dia juga menyakiti orang lain dengan ucapannya, dengan tangannya, dengan kakinya, dengan sikapnya, dengan pandangan matanya, dan seterusnya. Nah, dan yang ketika seseorang masih seperti ini, maka dia belum tergolong sebagai orang yang berakhlak mulia. Karena tiga-tiganya ini harus ada untuk dikatakan seseorang itu sebagai orang yang berakhlak mulia. Dia harus berbuat baik kepada siapa saja tanpa pandang bulu. Dia harus mampu bersabar ketika disakiti oleh orang lain. Dan yang ketiga, dia harus mampu menahan seluruh anggota badannya agar tidak menyakiti orang lain. Jangan sekali-kali ada di antara anggota badannya yang itu bisa menyakiti orang lain. Ini juga diperlukan kerja keras. Diperlukan usaha keras untuk bisa menahan diri dari menyakiti hati orang lain. Karena terkadang kita mengucapkan kata-kata kepada teman kita, tetapi ternyata kata-kata yang kita ucapkan menyakiti hati teman kita. Itu karena kita tidak berpikir sebelumnya. Apakah ucapan ini akan menyakiti teman saya apa enggak? Nah, bagi dia yang penting adalah dia mengucapkannya. Nah, yang penting dia mengucapkannya. Tidak berpikir terlebih dahulu apakah ucapan saya ini akan bisa menyakiti orang lain apa enggak. Pokoknya diucapkan gitu saja. Nah, ini bukan yang seperti itu, bukan orang yang berakhlak mulia. Dia harus berpikir dulu. Dia harus berpikir ketika mau berkata-kata, seandainya kata-kata ini saya ucapkan, kira-kira ini dugaan kuat saya, ini dia sakit hati apa enggak? Jika sakit hati, jangan ucapkan. Meskipun dalam ucapan itu ada kebenaran. Karena ucapan seperti itu akan menyakiti hati orang lain. Apalagi apabila kata-kata itu sudah nyata-nyata berupa celaan. Maka sudah jelas itu sesuatu yang nggak boleh diucapkan untuk kepada orang lain, meskipun seseorang itu mengucapkannya dalam keadaan bergurau. Hadirin rahimakumullah, mari kita berusaha untuk berakhlak yang mulia. Ini perintah Nabi, kita berakhlak mulia. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Ini bukan sesuatu yang sebaiknya kita lakukan, tetapi sesuatu yang wajib kita lakukan dan merupakan bagian dari iman.
Seseorang yang imannya sempurna, maka dia akan menjunjung tinggi akhlak yang mulia. Seseorang yang imannya sempurna, maka dia akan memperhatikan hal ini dan akan mempraktekkan akhlak yang mulia di tengah-tengah kehidupannya di masyarakat. Dia akan mempraktekkannya. Kalau ada seseorang secara zahir kemarin misalnya memperlihatkan pribadi yang soleh, dengan pengertian misalnya dia sholatnya bagus, sholat 5 waktu, nggak pernah lekang, dilakukan secara berjamaah di masjid, rajin beriktikaf, rajin membaca Al-Quran, rajin berzikir, rajin apalagi bersedekah, rajin berinfak misalnya. Secara zahir dia memperlihatkan pribadi yang soleh, pribadi yang baik. Tetapi jika ternyata dia nggak baik sama orang lain, dalam berbuat baik ternyata dia pilih-pilih. Oh, tetangganya yang baik sama dia baik sama kepadanya. Tetangga satunya nggak baik sama dia pun nggak memperdulikannya, dia tidak mau berbuat baik kepadanya. Ada orang yang jahat kepadanya, malah dibalas dengan perbuatan jahat yang sama atau bahkan lebih. Ketika orang jahat kepadanya, dia nggak mampu bersabar, dia justru membalasnya dengan perbuatan jahat yang sama. Maka orang yang seperti ini, dia tidak disebut sebagai seorang mukmin yang sempurna imannya. Seorang wali pasti berakhlak mulia. Seorang wali pasti berakhlak yang mulia. Orang soleh pasti berakhlak mulia. Kalau ada orang menampilkan berpenampilan sebagai orang yang baik, tetapi suka mencela orang lain, suka menghibah tetangganya atau temannya, maka dia belum dikatakan sebagai orang yang baik, belum dikatakan sebagai orang yang berakhlak mulia juga, belum dikatakan sebagai orang yang bertakwa. Sebab sering kita menemukan orang yang seperti itu. Di satu sisi sepertinya dia adalah orang yang menampilkan penampilan yang baik, tetapi ketika ketemu kita tiba-tiba dia ngomong, si fulan itu begini-begini ya. Nah, dia menjelek-jelekkan orang lain. Ghibah, dia melakukan ghibah. Dia terkadang mencaci maki orang lain. Padahal dia sholat, padahal dia rajin sedekah, padahal dia rajin dalam ibadah, rajin untuk puasa dan seterusnya. Tetapi ternyata dia suka menghina orang lain, dia suka mencaci maki orang lain, dia suka mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati orang lain, dia suka memperlakukan orang lain dengan tidak baik. Nah, maka ini kurang yang kayak begini, imannya kurang, belum sempurna imannya, dan dia belum tergolong sebagai orang yang mukmin kamil. Nah, salah satu cabang dari keimanan adalah husnul khuluq, berakhlak yang mulia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita berakhlak yang mulia? Dengan agar kita bisa memenuhi 3 kriteria akhlak mulia ini, pertama kita harus memahami apa itu akhlak yang mulia. Yang kedua, kita harus berusaha. Usahanya bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Ada beberapa kunci yang harus diperhatikan dalam berakhlak yang mulia. Yang pertama adalah kita harus berusaha menghindari ghadab. Menghindari apa? Ghadab. Ghadab itu adalah kemarahan. Sehingga di sini muallif rahimahullah mengatakan wa yadkhulu fihi kazmul ghaidh, yaitu menahan diri dari marah. Jangan sampai ada emosi, jangan sampai ada kemarahan pada diri kita. Kenapa? Karena seseorang yang dalam keadaan emosi, maka dia tidak akan mampu untuk mengontrol dirinya.
Dia tidak akan bisa untuk mengontrol akalnya. Akalnya tidak akan berfungsi. Orang yang marah itu kayak orang bodoh. Kayak orang bodoh. Karena otaknya tumpul. Otaknya akan berhenti berpikir. Itu orang yang marah. Makanya orang kalau sedang marah, maka dia akan berbicara apa saja sekehendaknya. Kalau kalian misalnya orang tua kalian marah, emosi, apa yang diucapkan? Apakah ucapan yang baik? Enggak. Kalau kamu sedang marah kepada orang lain, apakah kamu mengucapkan ucapan yang baik? Enggak. Bahkan perlakuan kamu, kelakuan kamu, itu semuanya tidak masuk akal sama sekali, dengan pengertian sudah tidak terkontrol lagi oleh akal kita. Siapapun itu orangnya. Siapapun itu orangnya, apakah dia adalah orang tua, apakah dia itu guru, apakah dia itu ustadz, apakah dia itu kiai, kalau sedang marah pasti melakukan perbuatan yang buruk. Ada kalanya dia mencaci, ada kalanya dia akan memukul, ada kalanya dia akan menendang, ada kalanya dia akan melakukan perbuatan-perbuatan buruk yang lainnya. Karena itulah maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita agar kita menghindari marah. Ketika ada salah satu seorang sahabat meminta wasiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam satu riwayat sahabat itu berkata, "Ya Rasulullah, ma yunjini minan nar." Dalam yang riwayat yang lain, "Ma yunjini min ghadabillah." Apa yang bisa menyelamatkan aku dari neraka? Apa yang bisa menyelamatkanku dari ghadabnya Allah? Rasulullah bersabda, "La taghdab." Janganlah kamu marah. Kemudian sahabat ini bertanya lagi, "Ya Rasulullah, ma yunjini minan nar? La taghdab." Bertanya lagi sahabat ini, "Ma yunjini minan nar?" Apa yang bisa menyelamatkanku dari neraka? La taghdab. 3 kali Rasulullah berkata seperti itu, la taghdab. Janganlah kamu marah. Hadirin rahimakumullah, menahan amarah, menahan emosi sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang sangat penting dalam rangka seseorang berakhlak yang mulia. Orang yang memiliki tabiat suka marah tidak akan pernah menjadi orang yang berakhlak mulia. Tidak akan pernah menjadi orang yang berakhlak mulia. Karena akhlak mulia itu berbuat baik kepada siapa saja. Sementara orang yang marah gak akan bisa berbuat baik kepada siapa saja. Orang yang marah kepada orang lain, maka dia akan jahat kepada orang lain itu. Kecuali jika marah karena Allah. Di sini adalah marah karena manusia yang dimaksud. Dia akan memperlakukan orang lain dengan keburukan di saat seseorang itu dalam kondisi marah. Maka setelah reda biasanya orang yang marah, kenapa? Dia akan menyesal. Kenapa tadi saya mengucapkan itu? Bahkan dalam keadaan marah seseorang bisa kufur. Dia mencaci maki Allah. Dalam keadaan marah, seseorang bisa menceraikan istrinya. Ada seorang suami sedang marah kepada istrinya. Maka bisa keluar mengatakan, "Kamu saya ceraikan." Bisa mengucapkan kata itu. Dalam kondisi marah, dan itu jatuh tolaknya meskipun dalam keadaan emosi. Dalam keadaan marah, seseorang bisa mencaci maki Allah. Bisa mencaci maki Nabi. Bisa mencaci maki Islam. Dalam kondisi seseorang sedang marah, maka dia tetap tetap jatuh dalam kekufuran meskipun dalam kondisi marah. Seperti yang disebutkan oleh Imam Nawawi, yang disebutkan dalam kitab Mukhtasar. "Lau ghadiba rajulun ala waladihi aw ghulamihi fa darabahu darban syadidan. Faqala lahu rajulun alasta musliman? Qala la muta'ammidan kafara." Kalau ada seseorang sedang memukuli anaknya karena marah, emosi, anaknya pukuli,
sampai babak belur. Kayak bukan orang Islam saja, dia memperlakukan anaknya seperti itu. Kemudian datang seseorang bertanya, kamu kok mukuli, dalam hatinya, kok mukuli anak kayak begitu? Apakah kamu bukan orang Islam? Dia menjawab, enggak. Dia mengatakan, saya bukan orang Islam. Dia mengatakan itu karena marah, emosi. Maka kata Imam Nawawi apa? Kafara. Dia telah jatuh kepada kekufuran. Nah, dia telah jatuh kepada kekufuran dengan ucapan tidak. Itu saja. Dia tidak, artinya saya bukan orang Islam. Nah, dengan ucapannya itu, meskipun dalam kondisi marah, dia telah jatuh dalam kekufuran. Sebagian orang karena marah, dia jatuh kepada kufur. Sebagian orang karena marah, dia jatuh kepada menceraikan istrinya. Nah, dia karena marah, dia membunuh orang. Sebagian orang membunuh keluarganya sendiri, membunuh anaknya sendiri, membunuh istrinya, membunuh suaminya, membunuh ayahnya, membunuh ibunya, membunuh tetangganya. Ketika sudah ditangkap dan masuk penjara, dia bilang, saya emosi. Saya silap, saya emosi. Itu hasil dari emosi. Hasil dari kemarahan adalah akhlak yang rusak, akhlak yang tidak baik. Karena itulah setiap kita harus berusaha untuk menahan diri dari amarah. Bagaimana kita menahan diri dari amarah? Caranya bagaimana? Insya Allah akan kita bahas dalam pertemuan berikutnya. Karena bersambung-sambung, kita harus memahami bagaimana cara kita agar kita tidak mudah marah dan bisa ketika akan marah, maka kita akan bisa menahannya. Nah, ini perlu untuk kita ketahui juga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu telah habis. Insyaallah tentang akhlak akan kita sambung kembali dalam pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.